sahabat Kompas.com, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan kasus investasi bodong. Kasus itu menyeret nama influencer Dony Salmanan dan juga Indra Kesuma alias Indra Kents. Kini, keduanya pun dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau ITE. Seiring kasus ini berjalan, terungkap juga baik Dony maupun Indra sempat membagi-bagikan uang yang diduga hasil tindak pidana ke sejumlah orang dengan dalih hadiah. Sebut saja musisi Reza Arab. Ia pernah mendapat saweran 1 miliar rupiah dari Dony saat live streaming game. Kemudian pesinetron Rizky Bilar yang juga mendapatkan hadiah pernikahan dari Dony berupa uang sebesar 10 juta rupiah. Usai Dony Salmanan ditetapkan sebagai tersangka, Reza Arab dan Rizky Bilar pun mengembalikan uang tersebut ke penyidik Bareskrim Polri. Kini, kasus investasi bodong yang menjerat Dony dan Indra memasuki babak baru. Polisi menetapkan tersangka lain dalam kasus Indra Kents, salah satunya kekasih bernama Vanessa Kong. Vanessa bersama ayahnya dan juga adik Indra Kents diduga menerima aliran dana. Selain itu mereka juga diduga membantu menempatkan, menyamarkan, hingga menyembunyikan dana hasil kejahatan tersebut. Nah, berkaca dengan masalah ini, sebaiknya kita perlu berhati-hati sahabat Kompas.com. Sebab bukan hanya pihak yang melakukan tindak pidana saja yang bisa didakwa dalam TPPU. Pelaku pasif dalam kasus ini juga bisa ikut terjerat loh. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan pelaku pasif tersebut adalah orang yang berperan sebagai penyuruh dan juga pembantu. Jadi mereka yang dengan memberi bantuan, menjanjikan, menyalahgunakan kekuasaan, ya. Kemudian mereka yang ikut juga mengancam dan sebagainya, ya, atau memberi kesempatan terjadinya tindak pidana, itu juga bisa ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tidak terbatas pada orang-orang yang langsung melakukan gitu, tapi juga pada mereka yang membantu melakukan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa saja faktor yang bisa membuat si penyuruh maupun pembantu TPPU dijadikan sebagai terdakwa? Menurut Abdul Fikar, sebenarnya hukum akan melihat wajar atau tidaknya aliran dana TPPU berdasarkan pola relasi. Seperti contohnya, jika seseorang meminjam uang, maka harus ada hitam di atas putih seperti surat pinjam meminjam. Kemudian jika uang yang diberikan jumlahnya sangat besar, maka penerima uang semestinya memastikan legalitas usaha pemberi uang tersebut. Nah, jika transaksi tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, para penerima aliran dana itu dinilai dapat dicurigai sebagai pembantu TPPU. Itu jadi menjadi soal gitu. Artinya objek yang diberikan kepada orang lain itu sebuah kejahatan atau hasil kejahatan, sehingga yang menerima pun sebagai, kalau dia tidak kritisi, dia tidak bertanya, dia tidak kembalikan, kalau memang dia tidak berhak, ya dia bisa kena, dianggap dia membantu gitu. Paling tidak membantu menyimpan uangnya, menyimpan hasil kejahatan gitu. Nah, kalian mesti berhati-hati jika menerima uang atau barang dengan nilai fantastis, baik diberikan melalui kado atau cara-cara lain. Jika terlanjur menerimanya, kalian disarankan untuk mengembalikan kado itu. Sebab jika tidak, maka si penerima hadiah bisa terkena pidana. Nah, bagi mereka yang merupakan korban, sebaiknya jangan khawatir. Polisi memastikan uang hasil TPPU yang dikembalikan ke polisi tersebut akan diserahkan ke korban.
tadi ulasan terkait pelaku tindak pidana pencucian uang hingga penerima aliran dananya sahabat Kompas.com. Jangan lupa ya, simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com. Jernih melihat dunia.